Selamat berjumpa kembali dengan catatan Pak Danan. Salam sehat untuk kita semuanya dan semoga kita selalu diberi kemampuan untuk senantiasa mengembangkan diri, belajar dan belajar. Dalam pertemuan kali ini, Bapak akan memandu kalian semuanya untuk membahas tentang relasi dan fungsi. Pada bagian 1, nanti kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Lalu dalam video yang kedua, nanti Bapak akan berikan bagaimana kita memahami tentang korespondensi satu-satu sebagai sebuah fungsi yang khusus. Nah, sebagai pengantar, sebelum kita membahas dan masuk dalam pembicaraan tentang fungsi, Bapak akan perkenalkan dulu tentang relasi sebagai konsep awal sebuah fungsi. Relasi dalam kata sehari-hari itu menyatakan hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Nah, di dalam konteks matematika, relasi diberi pengertian sebagai hubungan antara anggota-anggota dua himpunan. Kemudian himpunan yang pertama itu dinyatakan dengan daerah asal atau domain. Lalu himpunan yang kedua itu dinyatakan dengan daerah kawan atau kodomain. Bagaimana sebuah relasi itu kita nyatakan atau kita kita tulis dalam berbagai bentuk untuk dapat dipahami dengan baik. Maka ada 3 macam untuk menyatakan suatu relasi. Pertama, sebuah relasi dapat digambarkan dalam suatu bentuk diagram panah. Diagram panah terdiri dari 2 buah himpunan yang dinyatakan dalam diagram Venn. Kemudian ada himpunan A sebagai daerah asal atau domain. Kemudian himpunan yang kedua kita berikan di sini contohnya himpunan B yang menyatakan kodomain atau daerah kawan. Misalnya di sini Bapak berikan anggota-anggota dari himpunan A itu anak-anak yang bernama Hani, Doni, Rani, dan Dini. Lalu pada daerah kawan, kodomain, Bapak berikan di sini anggota-anggotanya adalah Dudi, Rina, Dina, Dodo, dan Ruri. Kemudian kita akan membuat relasi kakak. Jadi kalau saya pasangkan Hani dengan Dina, artinya Hani adalah kakak Dina. Hani berpasangan dengan Rina, artinya Hani adalah kakak dari Rina. Nah, dalam contoh ini, Doni adalah kakak Dudi dan Rani adalah kakak Ruri. Perhatikan anggota-anggota dari kodomain tidak semuanya memiliki pasangan. Nah, pada anggota-anggota kodomain atau daerah kawan yang mempunyai pasangan itu disebut sebagai ring atau daerah hasil. Kemudian cara yang kedua menyatakan fungsi juga bisa kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. Jadi cara penulisannya sama persis seperti kalau kita menuliskan koordinat sebuah himpunan. Koordinat sebuah titik maksudnya dalam bidang kartesius. Nah, di sini karena Hani berpasangan dengan Dina, kita tuliskan di sana Hani berpasangan dengan Dina, lalu Hani juga berpasangan dengan Rina, Doni dengan Dudi, dan Rani itu berpasangan dengan Ruri. Bentuk yang ketiga, kita juga bisa menyatakan relasi dengan meletakkan relasi itu di dalam bidang kartesius. Sumbu horizontal itu menyatakan domain atau daerah asal. Kita masukkan anggota-anggotanya. Di sini ada Hani, ada Doni, Rani, dan juga Dini. Kemudian sumbu yang vertikal kita masukkan anggotanya. Dudi, kemudian Dina, lalu ada Rina dan juga Dodo dan Ruri. Nah, sebagai pasangan kita lambangkan dengan sebuah titik. Hani dengan Dina kita pasangkan, lalu Hani juga dengan Rina, dan Doni berpasangan dengan Dudi, lalu Rani
berpasangan dengan Ruri. Nah, inilah cara-cara kita menyatakan suatu relasi. Ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga grafik. Dalam grafik, sumbu horizontal menyatakan domain himpunan A, lalu sumbu vertikal menyatakan kodomain sebagai himpunan B. Contoh yang kedua, sekarang Bapak ambilkan contoh dalam matematika. Kita ambilkan di sini misalnya sebuah relasi faktor dari. Jadi aturannya adalah aturan faktor dari. Dalam contoh sebelumnya aturannya adalah kakak. Dalam contoh yang di sini contohnya adalah relasi yang menyatakan faktor dari. Memasangkan anggota-anggota himpunan A ke himpunan B, di mana himpunan A itu sebagai daerah asal, anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Dan B sebagai kodomain atau daerah kawan, anggota-anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11. Lalu kita akan menyatakan relasi ini di dalam 3 bentuk. Mula-mula kita akan menyatakan itu dalam bentuk diagram panah. Kita buat diagram Venn-nya, himpunan A, kemudian yang kedua himpunan B. Anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Sedangkan pada kodomain daerah kawan, anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Lalu kita pasangkan, karena 2 merupakan faktor dari 4, 6, 8, dan 10, maka kita hubungkan 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 8, dan 2 ke 10. Demikian juga 3 ke 6 dan 3 ke 9, lalu 5 ke 5, 5 dengan 10, dan 7 dengan 7. Nah, pasangan-pasangan ini kemudian kita nyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Kita lihat di sini 2,4, kemudian 2,6, 2,8, 2,10, 3,6, 3,9, 5,5, 5,10, dan 7,7. Lalu masing-masing pasangan itu kemudian kita letakkan dalam bidang koordinat atau pada koordinat kartesius. Kita buat sumbu horizontalnya, kita masukkan anggota-anggotanya, 2, 3, kemudian 5, dan 7. Lalu anggota-anggota pada kodomainnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Nah, kita hubungkan dan kita nyatakan dalam sebuah tanda titik. 2 dengan 4, 2 dengan 6, 2 dengan 8, dan 2 dengan 10. Lalu 3 dengan 6 dan 3 dengan 9, dan seterusnya. Baik, nah sekarang kita masuk pada pembahasan tentang fungsi. Fungsi itu adalah merupakan sebuah relasi yang khusus. Tetap dia merupakan relasi, tapi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Syarat yang pertama adalah bahwa di dalam fungsi itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota dari daerah asal. Setiap artinya semua. Semuanya harus dipasangkan, tidak boleh ada satupun anggota yang tidak dipasangkan. Kemudian pemasangan itu tepat satu. Tepat satu artinya setiap anggota hanya dipasangkan 1 kali, tidak boleh lebih. Hanya memiliki pasangan 1 anggota pada daerah kawan. Dalam contoh sehari-hari misalnya, sebuah negara pasti mempunyai 1 ibu kota, tidak mungkin lebih. Maka ini juga berpasangan seperti fungsi. Manusia dengan sidik jarinya juga bisa kita nyatakan dalam fungsi. Lalu juga manusia dengan tanggal lahir. Karena setiap manusia pasti hanya memiliki 1 tanggal lahir, tidak mungkin lebih.
Ini contoh-contoh fungsi dalam konteks sehari-hari. Kemudian dalam matematika fungsi dilambangkan dalam bentuk seperti ini. Notasinya f, kalau fungsinya fungsi f ya kita beri simbol f. F memasangkan setiap x ke rumus fungsi yang diberikan. F.2 x kemudian tanda panah itu menyatakan dihubungkan dengan rumus fungsinya. Secara simpel juga bisa ditulis fx, x-nya dalam kurung, fx kemudian sama dengan diikuti dengan rumus fungsinya. Bapak ingatkan kembali tentang ring. Ring itu bisa diberi pengertian sebagai daerah hasil. Artinya anggota-anggota dari daerah kawan tetapi yang memiliki pasangan. Jadi ring itu kita pilih dari anggota-anggota daerah kawan hanya yang memiliki pasangan saja. Kemudian nah sekarang kesulitan kita, kadang-kadang kita agak sulit mengidentifikasi apakah sebuah relasi itu merupakan fungsi atau hanya relasi saja. Di sini Bapak berikan beberapa contoh-contoh bagaimana kita bisa mengidentifikasi fungsi tersebut yang dinyatakan dalam suatu relasi. Misalnya ada sebuah diagram panah seperti ini. Anggotanya tidak Bapak beri nama, tapi cukup hubungannya. Semua anggota dipasangkan dan pemasangan satu kali. Berarti ini merupakan fungsi bukan? Pinter, ini merupakan fungsi. Lalu yang kedua ada diagram Venn. Kemudian kita buat anggotanya. Nah, di sini dalam contoh yang kedua ada anggota yang berpasangan dua kali. Yaitu anggota yang kedua, berarti contoh yang kedua ini bukan merupakan fungsi. Kemudian perhatikan juga contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga, di sini ada satu anggota pada daerah asal yang tidak dipasangkan. Maka ini juga bukan merupakan suatu fungsi. Contoh yang keempat, Bapak nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan. 2 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dengan 4, dan 4 dengan 6. Fungsi bukan? Tentu bukan. Kenapa bukan? Karena duanya berpasangan dengan 3 dan juga berpasangan dengan 5. Bagaimana kita mengidentifikasi dalam suatu grafik? Apakah dia fungsi ataukah relasi saja? Perhatikan di sini 1 itu berpasangan dengan A, dengan B, tapi juga dengan C. Sehingga pada grafik yang kelima ini kita bisa memastikan bahwa itu adalah fungsi bukan? Fungsi bukan? Pintar. Ya, yang kelima ini bukan merupakan suatu fungsi. Kenapa? Karena anggota 1 itu berpasangan lebih dari 1 kali. Baik, bagaimana kita memperdalam pengertian fungsi di dalam beberapa contoh. Contoh yang pertama, misalnya suatu fungsi memetakan setiap x dengan rumus fungsi 2x ditambah 1. Nah, 2x plus 1-nya ini disebut sebagai rumus fungsi. Kemudian fungsi ini memetakan setiap x anggota-anggota dari himpunan A sebagai daerah asal ke himpunan B sebagai daerah kawan. Jika A adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3, sedangkan daerah kawannya adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan min 5 dan kurang dari 7 di mana X anggota himpunan bilangan bulat. Maka tentukanlah ring fungsi tersebut. Dari hasilnya apa saja. Lalu kita akan menyatakan fungsi itu
baik di dalam himpunan pasangan berurutan maupun kita nyatakan dalam suatu grafik. Oke, kita cari dulu ring fungsinya. Mencari ring berarti mensubstitusi atau memasukkan masing-masing anggota daerah asal itu ke dalam rumus fungsinya. Fx sama dengan 2x ditambah 1, berarti x-nya kita substitusikan dengan min 2. 2 kali min 3 ditambah 1 berarti negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5, sehingga nanti min 3 akan berpasangan dengan min 5. Lalu f min 2 kita dapatkan dalam perhitungan itu sama dengan minus 3. Setelah itu f min 1 berarti 2 kali min 1 ditambah 1, min 2 tambah 1 sama dengan min 1. F0 berarti 2 kali 0 tambah 1, hasilnya 1. F1 itu menghasilkan nilai 3. Kemudian F2 itu menghasilkan nilai 5. Dan yang terakhir F3 itu menghasilkan nilai 7. Nah, maka daerah hasilnya adalah min 5, min 3, kemudian berapa lagi tadi? Min 1, lalu 1, 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan pasangan berurutannya kita pasangkan min 3, min 5, minus 2, minus 3, min 1 dengan min 1, lalu 01, 13, 25, 3, dan 7. Kita lukiskan dalam grafik. Perhatikan anak-anak kalau melukis grafik, perhitungkan dulu kebutuhan-kebutuhannya, paling kanan berapa, paling kiri berapa, paling atas berapa, kemudian paling bawah itu berapa, supaya kita bisa meletakkan koordinat itu dengan tepat pada catatan kita. Kalau memang kebutuhannya tidak banyak, ya tidak usah meletakkannya di tengah-tengah buku, nanti terlalu boros bukunya. Nah, ini grafik dari himpunan pasangan berurutan yang kita dapatkan. Lambang titiknya berwarna biru, min 3 dengan min 5, min 2 dengan min 3, dan seterusnya. Contoh yang kedua, kadang-kadang kasus dalam soal-soal tentang fungsi juga bisa diberikan yang sejenis ini. Fungsi X itu sama dengan AX ditambah B, lalu kalau bayangan dari 2 adalah 7, ditulis F2 sama dengan 7. Dan bayangan dari min 3 itu sama dengan minus 18, dituliskan F min 3 sama dengan minus 18. Kita mencari rumus fungsinya sekarang. Diketahui pasangan-pasangannya, lalu kita diminta untuk menentukan rumus fungsinya dengan menentukan nilai A dan B. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan bayangan dari 5. Kalau X sama dengan 5, nilai fungsinya berapa? Kemudian juga bisa kita kita ganti X itu dengan sebuah bentuk aljabar. Misalnya X-nya kita ganti min 3X tambah 1. Nah, pasti nanti rumus fungsinya juga akan berubah. Baik, kita bahas satu persatu. Kalau F2 berarti X-nya kita ganti 2, sehingga kita kalikan A menjadi 2A. Maka F2 itu sama dengan 2A ditambah B sama dengan 7. F min 3 berarti min 3A ditambah B sama dengan minus 18. Setelah itu kita eliminasi B-nya. Kita dapatkan 5A sama dengan 25 dan A sama dengan 5. Setelah itu substitusi A sama dengan 5 ke dalam F2 yang lebih sederhana angkanya. Maka kalau 2A tambah B sama dengan 7 berarti 2 kali 5 ditambah B sama dengan 7. Maka kita dapatkan nilai B-nya sama dengan negatif 3. Ketika A dan B-nya sudah kita temukan, maka rumus fungsinya juga pasti kita temukan. Fx sama dengan 5x dikurangi 3 karena A-nya 5 dan B-nya minus 3.
Berikutnya, bagaimana kita mencari F5? Ya, 5-nya kita gantikan ke X. Maka bentuknya menjadi 5 kali 5 dikurangi 3 dan kita dapatkan hasilnya sama dengan 22. Nah, bagaimana kalau X-nya kita masuki bentuk aljabar, disubstitusi dengan bentuk aljabar? Berarti 5 kali X-nya diganti dengan minus 3X tambah 1, lalu masih minus 3. Kemudian kita distributif, minus 15X ditambah 5 dikurangi 3, maka bentuk terakhirnya adalah minus 15X ditambah 2. Baik, hal yang lainnya yang dibahas di dalam fungsi, kita akan membahas tentang menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin bisa dibuat. Pemetaan atau fungsi yang bisa dibuat dari dua buah himpunan, di mana yang satu menyatakan domain dan yang kedua menyatakan kodomain atau daerah kawan. Bapak berikan ilustrasi kalau kita mencari banyaknya pemetaan yang mungkin, baik dengan secara manual kita hitung satu persatu, maupun nanti kita hitung dengan menggunakan formula. Bapak ambil himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan B anggotanya adalah A dan B. Anggota A ada 3 jumlahnya, kemudian banyaknya anggota B ada 2. Nah, secara manual kita gambarkan dengan diagram panah. Nah, yang pertama bisa kita susun 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Kemudian pada fungsi yang kedua bisa 1 ke A, 2 ke A, dan 3 ke B. Lalu fungsi yang ketiga itu 1 ke A, 2 ke B, dan 3 ke A. Kemudian fungsi yang keempat, 1-nya ke A, 2-nya ke B, 3-nya juga ke B. Fungsi yang kelima, 1-nya ke B, 2-nya ke B, dan 3-nya juga ke B. Fungsi yang keenam, 1-nya ke B, 2-nya ke B, 3-nya ke A. Lalu fungsi yang ketujuh, itu 1-nya ke B, 2-nya ke A, 3-nya ke B. Itu garisnya hilang, garisnya jatuh yang 3 ke B. Lalu yang terakhir 1 ke B, 2 ke A, dan 3 ke A. Ternyata semuanya ada 8 pemetaan yang bisa dibuat. Nah, bagaimana kita menggunakan formula untuk menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin ini? Rumus ini Bapak tidak akan menerangkan dari mana asalnya, tetapi nanti kalian akan belajar bagaimana menemukan ini ketika kalian sudah kelas 12 SMA. Masih jauh ya. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B itu dapat dinyatakan sebagai banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A. Nanti akan dibicarakan dalam kaidah pencacahan ini. Jadi pembicaraan awal tentang peluang, teori peluang. Dalam contoh tadi NA-nya ada 3, NB-nya itu ada 2, jadi banyaknya anggota A ada 3, banyaknya anggota B ada 2, maka pemetaan yang bisa dibuat, fungsi yang bisa disusun itu ada 2 berpangkat 3, dan itu sama dengan 8 pemetaan. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita kali ini tentang relasi dan fungsi. Terima kasih telah belajar bersama-sama dengan catatan Pak Danan. Jaga kesehatan kalian masing-masing supaya tetap bisa mengikuti perkembangan, dan juga selamat belajar. Semoga kita semuanya selalu dapat diberi kesempatan untuk belajar dengan baik, gunakan waktu, kemudian juga tetap jaga kondisi.